Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tutorial bahasa Mandailing. Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki dan diberikan umur yang panjang yang penuh berkah. Oke sahabat semua, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya. Ikuti terus perkembangan channel kita, agar sahabat semua tidak ketinggalan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembahasan berikut ini. Buat kamu yang belum terlalu paham adat adopan dongan anjuon tutur, wajib baca. Pernikahan, pesta perkawinan adalah upacara adat yang terpenting bagi orang Batak, oleh karena hanya orang yang sudah menikah berhak mengadakan upacara adat, dan upacara-upacara adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama kepadanya dan sebagainya, adalah sesudah pesta kawin itu. Tambahan lagi, adapun pesta perkawinan dari sepasang pengantin, merupakan semacam jembatan yang mempertemukan dalihan natolu dari orang tua pengantin lelaki, dengan dalihan natolu dari orang tua pengantin perempuan. Artinya karena perkawinan itulah, maka dalihan natolu dari orang tua pengantin pria, merasa dirinya berkerabat dengan dalihan natolu, dari orang tua pengantin wanita, demikian pula sebaliknya. Segala istilah sapaan dan acuan yang digunakan oleh pihak yang satu, terhadap pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, adalah istilah-istilah kekerabatan berdasarkan dalihan natolu. Apakah sebabnya demikian? Perkawinan bagi orang Batak bukanlah merupakan persoalan pribadi suami istri melulu, termasuk orang tua serta saudara-saudara kandung masing-masing, akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orang tua si suami dengan marga orang tua si istri, ditambah lagi dengan boru serta hula-hula dari masing-masing pihak. Akibatnya ialah kalau cerai perkawinan sepasang suami istri maka putus pulalah ikatan antara dua kelompok tadi. Kesimpulannya ialah perkawinan orang Batak haruslah diresmikan secara adat berdasarkan adat dalihan natolu, dan upacara agama serta catatan sipil hanyalah pelengkap belaka. Perkawinan orang Batak yang hanya diabsahkan dengan upacara agama serta catatan sipil boleh dikatakan masih dianggap perkawinan gelap oleh masyarakat Batak dilihat dari sudut adat dalihan natolu. Buktinya ialah apabila timbul keretakan di dalam suatu rumah tangga demikian, maka sudah pasti marga dari masing-masing pihak tidak merasa ada hak dan kewajiban untuk mencampurinya. Dengan upacara agama serta catatan sipil boleh dikatakan masih dianggap perkawinan gelap oleh masyarakat Batak dilihat dari sudut adat dalihan natolu. Buktinya ialah apabila timbul keretakan di dalam suatu rumah tangga demikian, maka sudah pasti marga dari masing-masing pihak tidak merasa ada hak dan kewajiban untuk mencampurinya. Di daerah perantauan pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya masih diteruskan tradisi tentang pembagian jambar-jambar dan juga masih digunakan istilah-istilah seperti jambar pamarai dan sebagainya. Supaya jelas itu semua perlu kita sorot dulu latar belakangnya di Bonapasogit di zaman dulu sehubungan dengan perkawinan. Sudah disinggung sebelumnya mengenai peranan domu-domu, atau perantara, di zaman dulu, biasanya boru di suatu kampung. Pertama sekali tugasnya ialah menyampaikan lamaran seorang pemuda kepada sang gadis pilihan hatinya. Selain para perantara dari pihak orang tua si gadis ada juga dari pihak si pemuda perundingan mereka secara tidak resmi di belakang layar dinamai marhusib, artinya secara harifah, berbisik, dengan tujuan menghindari sedapat mungkin kegagalan pada waktu marhata sinamot, yaitu perundingan secara resmi mengenai peranan domu-domu, atau perantara, di zaman dulu, biasanya boru di suatu kampung. Pertama sekali tugasnya ialah menyampaikan lamaran seorang pemuda kepada sang gadis pilihan hatinya. Selain para perantara dari pihak orang tua si gadis ada juga dari pihak si pemuda perundingan mereka secara tidak resmi di belakang layar dinamai marhusib, artinya secara harifah, berbisik, dengan tujuan menghindari sedapat mungkin kegagalan pada waktu marhata sinamot, yaitu perundingan secara resmi mengenai besarnya mahar. Perundingan ini dilakukan di kampung tempat tinggal orang tua si puteri. Untuk itu yang bicara adalah para pengetua adat dari kedua pihak, yaitu pihak orang tua si pemuda dan pihak orang tua si puteri tadi. Sesudah ada kesepakatan mengenai besarnya mahar maka beberapa utusan dari parboru, yaitu orang tua dari si puteri, pergi maningkir lobu, atau baca, manikir lobu artinya mengunjungi rumah orang tua si pemuda sambil melihat ternak yang akan menjadi mahar itu di dalam lobu, atau kandang.
Disepakatilah harinya kapan ternak tadi, atau ternak-ternak kalau lebih dari satu, akan dihantarkan ke kampung Parboru. Pada hari yang telah ditentukan itu sudah bersedia para penghuni kampung tersebut menantinya lalu membuka gerbang kampung itu. Yang memasukkan ternak itu ke kandangnya ialah salah seorang saudara lelaki dari ayah si putri, oleh karena itulah ia dinamai Pamarai, artinya, yang memasukkan ke kandang, atau bara. Sekian untuk pembahasan kita kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena admin juga masih dalam tahap belajar, silakan beri komentar dan kritik yang sifatnya membangun, agar kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentang sejarah, ataupun budaya kita. Terima kasih, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya sahabat tutorial bahasa Mandailing. Salam maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.